Halo Pak, Halo Pak, gimana selamat siang. gimana sehat kabar? Sehat, sehat. Ini posisi di Kalau rumah sehat, berarti ya Pak ya? iya, Kapan balik itu? Tanggal berapa itu? Ingat gak? pas UTS. UTS, saya udah nggak ada UTS habisnya. Oh, kemarin Maret tengah-tengah lah, pas Oh, habis Budi Karya Sumadi kena COVID itu. oh. Terus apa namanya? Berarti itu ya? Apa namanya? Naik apa waktu itu Pak? Enggak sih, ini bukan rumah, bukan balik ke Jakarta, di rumah saudara Oh, gimana? di Sidoarjo. Oh, ya sama aja dong. Saya kira balik ke Jakarta. Masih Surabaya Raya ya? Iya, di rumah saudara berarti. Iya, Eh, kenapa nggak? Oh, masih banyak tanggungan akademik. di kos juga nggak ngapa-ngapain ya? Masih banyak tanggungan akademik juga. Oh ya. Gimana kuliah, Pak? Ini kan masih, iya kuliah, ini lagi UAS sih. Iya sih lagi. Kemarin Senin mulai ya. Nah, Kemarin Senin mulai. orang farmasi UASnya gimana dong? Pakai simulator Ya, gitu. lewat aula, kuis. Oh, jadi teori semua. Iya, Terus yang praktikumnya ada sih, cuma ini praktikumnya cuma satu sih, kayak simulasi menghadapi pasien dan segala terapi yang berkaitan itulah. enggak. Jadi proses praktikumnya enggak gini. Proses praktikumnya ini normalnya gimana? Terus sekarang jadi gimana? Kalau yang semester 8 nih kan kebetulan praktikumnya tinggal satu ya. Iya. Kayak simulasi di apotek gitulah. Mm-mm. Jadi kalau dilakukan online ya fine aja. Cuma kalau yang semester bawah-bawah itu kan masih ada praktikum yang di laboratorium kan. Jadi itu menurutku sih jadi kurang worth it. Jadi ribet ya? Iya, jadi wah macam-macam lah inovasinya. Apalagi semester 4 tuh kan praktikumnya ada 6 tuh. Di laboratorium semua lagi. Nah itu gimana tuh? Itu gimana tuh? Bapak tahu nggak gimana itu yang mereka yang di bawah-bawah kita itu? Nggak paham. Tapi yang semester 6 sih ada inovasi yang ya cukup membuat pusing mahasiswa sih kalau menurut mahasiswa pusing. Gimana inovasinya tuh? Apa ya, suruh bikin jurnal apa gimana gitu. Kurang paham juga sih. Ya, berarti nggak praktek dong kalau gitu. Berarti tetap aja teori dong kalau bikin jurnal. Iya, kalau yang semester bawah tuh jadi kayak bikin teori gitu. Jadi ya otomatis kampus kan ditutup juga ya. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, nggak bisa. Ya serba salah juga sih. Iya. Iya, terus berarti kesibukan sekarang cuman masih kuliah-kuliah aja Pak ya? Kuliah-kuliahnya via online ya? Iya, dan skripsian lah. Tapi ribet banget nggak sih Pak? Maksudnya mungkin kemarin saya sempat wawancara juga kan beberapa orang, ada yang mahasiswa sistem informasi, ada yang mahasiswa pendidikan agama Islam, ada yang pendidikan apa, itu kan masih teori gitu loh, maksudnya nggak perlu praktek. Sedangkan mahasiswa farmasi yang wajib praktek gitu loh hampir tiap hari ya biasanya praktek ya. Iya, tergantung semester sih. Iya maksudnya. Yang padat. Iya maksudnya nggak jauh berpisah dari laboratorium gitu kan, apalagi gedungnya masih baru kan. Iya. Nah, gimana mahasiswa farmasi ngerasa ribet atau enggak gitu di kondisi kayak gini yang nggak bisa ke laboratorium lagi? Kalau dari kacamata aku sih, kalau dari pengamatan aku sih, kalau misalnya semester
642 itu ya ribet sih ya, menyesuaikan dengan apa yang seharusnya kita dapat dengan apa yang jadinya kita dapat karena pandemi ini. Cuma kalau untuk kami yang sudah semester 8 ini kan praktikumnya tinggal 1 ya, jadi dan praktikumnya ini tidak praktikum laboratorium, benar-benar laboratorium kayak biasanya, tapi semacam simulasi praktek apoteker di apotek sih kalau yang semester 8 itu. Jadi kalau yang semester 8 sih dari kacamata aku sih kalau online gini fine-fine aja. Cuma kalau semester bawah itu ada susah sih kalau menurutku. Nah iya, apalagi kan ya gimana ya? Karena kan nggak mungkin dong. Maksudnya gini, orang awam pasti ngiranya anak farmasi itu prakteknya bikin-bikin obat gitu kan. Dan memang faktanya kayak gitu kan ya Pak ya? Maksudnya bikin-bikin obat gitu kan ya? Iya, bikin obat, terus quality control obat. Nah, kan itu kan macam-macam. Nah, kan maksudnya bahan-bahan dari obatnya itu kan yang nggak bisa dibeli secara umum gitu ya? Iya, Hanya pesan dari lab. Iya, cuma toko kimia sih. Cuma kampus yang punya akses gitu kan. Kira-kira mungkin nggak kalau misalnya praktek gitu ya, bikin obat lah ya, awamnya yang biasa dilakukan di laboratorium dibawa ke rumah. Itu mungkin nggak? Jadi mahasiswa sendiri-sendiri gitu? Iya. Kan ada apa ya, alat bahan-bahan itu kan juga kalau beli itu kan ada satuan ya, paling satu botol tuh isi berapa gram, satu botol isi berapa liter gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin juga kalau mahasiswa individu gitu suruh beli sendiri-sendiri ya. Udah rugi bandar sekali. Oh iya sih. Pasti belinya nggak mungkin boleh dikit gitu ya. Iya. Dan bahannya banyak ya. Oke, iya sih. Harganya juga lumayan lah. Iya, dan apalagi kan kita kan ya mahasiswa kan udah bayar UKT juga ya. Maksudnya masa harus disuruh beli sendiri lagi kan juga ya beban juga ya. Iya. Nah, ini kan kita kan udah berapa bulan nih Pak ya. Bapak berarti udah di rumah aja dong ya dari awal kuliah diliburkan ya? Oh iya. Iya, kalau saya sih patuh aja. Apa namanya, berarti udah berapa ya? Dari bulan Maret. 7 hari. Waduh, beneran harus 7 hari. Iya, minggu lalu tuh tepat 100 hari. Waduh. Kira-kira tepat 100 hari. Gokil ya, udah. Iya, emang dari bulan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni. Sekarang udah mau pertengahan Juni. Wah. Iya. Gimana rasanya, Pak? Wah, mana ya? Ada sih kangen teman. Ada nongkrong gitu ada, cuma ya gimana lagi. Iya ya, kita nggak punya pilihan juga ya. Nah, terus kan ini apa namanya, sekarang kan udah kita udah kayak ibarat katanya gini, kemarin kita tuh dari bulan apa ya, Mei mungkin ya, udah ada pembatasan sosial berskala besar PSBB. Nah, iya. Terus sekarang kan udah mulai dilonggarkan tuh, hampir nggak ada, kayaknya malah setahu saya cuman ada di Jawa Barat aja deh yang masih ada PSBB, itu pun lokal gitu, nggak seprovinsi kayak biasanya. Apalagi kita di Jawa Timur ini. Jakarta ada, Pak. Oh, Jakarta. Transisi. Iya, Jakarta masih transisi kan. PSBB transisi. Nah, di Jawa Timur juga kan udah mulai transisi juga mungkin ya. Karena di Surabaya sih udah rame, Pak. Di Surabaya itu udah rame ya. Kayaknya malahan. Kalau tidak salah tuh minggu lalu ya, Pak, berakhir tuh beritanya tuh 3 kepala daerah itu, wali kota Surabaya, Bupati Sidoarjo sama Gresik, itu sepakat tidak memperpanjang demi urusan ekonomi. Betul. Iya. Nah, saya pengen tahu deh, Pak. Apa namanya, di farmasi tuh ada nggak sih yang kayak mata kuliah yang mempelajari pandemi seperti ini gitu misalnya? Atau penanganannya atau gimana gitu? Oh, kalau
spesifik pandemi itu mungkin lebih di FKM kali ya. Iya, kesehatan Itu masyarakat mereka ya. punya mereka punya mata kuliah epidemiologi. Jadi dari data-data yang ada mereka buat permodelan matematikanya. Jadi kira-kira bisa diprediksi tuh kapan pandemi berpuncak, kapan pandemi mulai landai, itu bisa itu lewat model matematika. Tapi kalau mau mendapatkan model yang akurat, itu perlu tes yang masif dan pelacakan seluas-luasnya. Jadi dari orang terinfeksi itu selain dites itu dia dilacak seluas-luasnya, kemudian dari orang-orang yang dilacak itu dites juga. Jadi ibaratnya benar-benar dicari mata rantainya penyebarannya gimana, kemudian diputus dari situ. Oke. Berarti mungkin farmasi nggak mempelajari masalah pandeminya, tapi mungkin masalah penanganannya gitu Pak ya. Karena kan saya baca berita internasional ya kan ini kan belum ditemukan vaksinnya, tapi memang cuma vaksin ya obatnya, atau mungkin ada cara lain. Oke. Vaksin itu yang bikin, biar nggak salah, vaksin itu yang bikin anak farmasi dong berarti dong. Itu sih menurutku multidisiplin sih. Mulai dari pengembangannya, kemudian proses awalnya, baru di akhir tuh yang pasti tuh pelolosan produknya sama orang farmasi. Pasti harus apoteker yang harus lulusin produk. Berarti saya nggak salah nanya. Oke, gimana Pak? Ya, jadi vaksin itu saya nggak tahu definisi pastinya apa, cuma vaksin itu sediaan yang jika diberikan ke orang itu bisa merangsang respon imunitas, dalam hal ini pembentukan antibodi terhadap suatu patogen, misalnya dari bakteri atau virus. Jadi kalau diibaratkan tuh ya, vaksin tuh kayak semacam ajang pelatihan sistem imun kita. Kalau misalnya diibaratkan lagi ya, kalau kita Sasuke sebelum melawan katanya itu kan harus dilatih dulu dilatih dulu sama Orochimaru kan. Iya, ibaratnya Orochimaru tuh vaksinnya, Sasuke itu manusianya, akhirnya dia bisa ngelawan kakaknya. Kakaknya tuh virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu. Walaupun kakaknya ngepur sih ya waktu itu. Oke, berarti vaksin itu betul ya kalau dia itu merupakan virus yang udah dijinakan gitu ya? Macam-macam sih pendekatannya. Biasanya apa aja tuh Pak? Kalau dulu kan kita kan dari kecil kan memang sudah wajib vaksin ya, kayak vaksin polio, vaksin lain-lainnya gitu. Itu bentuknya apa aja sih? Maksudnya apakah dia obat untuk agar kita pokoknya biar kita nggak kena, atau memang dia tuh, karena saya pernah dengar kalau vaksin itu adalah virus yang udah dijinakan biar tubuh kita tuh ngerti, ini kita udah pernah dapat virus kayak gini nih, biar nanti kalau dapat virus lagi kita nggak akan kena lagi gitu. Sama kayak cacar gitu kan. Cacar kan kita kan harusnya cuma seumur hidup sekali ya. Kita nggak mungkin kena cacar lagi. Apakah itu kurang lebih kerja vaksin tuh kayak gitu loh, kayak cacar gitu loh, kita udah kena sekali kita nggak akan kena lagi nanti. Iya, oke, mantap. Jadi ya memang pada awalnya vaksin itu kan macam-macam jenis ya, untuk bakteri virus yang berbeda itu kan vaksinnya bisa berbeda. Nah, antar vaksin itu terkadang ada pendekatan yang berbeda. Misalnya dulu itu memang vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Kadang juga ada virus yang dimatikan, diinaktivasi. Kalau dilemahkan itu ibaratnya tuh kayak kayak penjahat kelamin yang dikebiri mungkin ya. Oke. Itu kalau yang dilemahkan tuh seperti itu. Tapi kalau dimatikan tuh patogennya, mikroorganismenya itu benar-benar dimatikan, kemudian disuntikan ke dalam, maksudnya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tapi dengan berkembangnya ilmu, ada juga pendekatan-pendekatan lain untuk pengembangan vaksin ini. Ini saya ambil contoh dari yang COVID nih ya. Iya. Ini ada 3 strategi nih kalau katanya Vincentius Ajikusumo nih ya. Itu siapa tuh Pak? Ini salah satu dia tuh dokter biokimia dari Universitas Cambridge. Oke. Oh, ini vaksin untuk COVID? Iya, dia kayaknya peneliti sih sekarang profesinya. Oke.
Ya, jadi untuk COVID ini ya, virusnya ini kan namanya SARS-CoV-2. Iya. Jadi strategi pertama tuh strategi lama ya, virusnya dilemahkan. Jadi dilemahkannya itu bisa dengan cara diedit materi genetiknya di dalam selubung virus itu. Jadi kalau udah diedit materi genetiknya, ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dia tidak bisa berkembang secara efisien. Oke. Atau dilemahkannya itu dengan cara dimatikan dengan suhu tinggi atau dikasih formalin. Oke. Kalau untuk yang dimatikan ini, itu contoh vaksinnya tuh campak atau polio. Nah, kalau yang vaksin jenis ini tuh sekarang tuh dikembangkannya mungkin yang terdepan itu salah satunya adalah Sinovac Biotech itu di Cina, sama Codagenix itu di Amerika. Oke, jadi dua perusahaan itu pakai pendekatan ini. Oke. Terus strategi kedua itu dia itu sama, dia main juga di materi genetiknya itu RNA ya, virus RNA kan COVID ini. Jadi genomnya ini diambil, terus kan di dalam glikoproteinnya itu kan ada 30.000 materi genetik itu kalau nggak salah. Itu diambil semuanya, terus dimasukkan di pakaian lain. Jadi gimana ya? Kalau jadi SARS-CoV-2 ini kan benar. SARS-CoV-2 ini kan di dalam selubung virusnya itu kan di dalamnya ada materi genetik kan. Nah, kalau di luar materi genetik kan dia dikelilingi sama protein glikoprotein, terus ada spike proteinnya itu yang buat nempel ke reseptor. Nah, kalau di sini dia tuh materi genetiknya diambil tapi dikasih pakaian lain, dikasih pembungkus lain. Jadi bukan glikoprotein yang biasa. Oke. Jadi ibaratnya orang ganti baju. Oke. Dalam hal ini tubuh orangnya itu adalah materi genetik RNA itu. Cuma diganti bajunya, tadinya pakai meja jadi pakai kaos gitu. Nah, strategi ini tuh yang dilakukan di Oxford. Oke. Nah, jadi kayak ada dua strategi besar berarti ya gitu ya Pak ya? Ada satu lagi nih. Oke, bentar dulu. Ada dua lagi malahan. Oke, dua lagi. Ya, berarti tadi kita udah dua ya. Kita stop dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi Pak. Oh, sip. Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.